imanku tetap teguh di dalam Yesus. Bapak, kami bersyukur padamu hari ini Tuhan, memberkati setiap kami. Biarlah terang firman Tuhan yang menerangi hidup kami. Kami ingin Engkau bersabda kepada kami. Amin. Kiranya Engkau mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Haleluya. Dan ubahlah hidup kami ketika firman-Mu sudah ditaburkan. Kami ingin hidup kami diubahkan. Amin. Kami bersyukur padamu pada sore hari dalam ibadah kami Tuhan. Selain Kau mendengarkan pujian dan doa kami Tuhan, akan memberikan firman bagi kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan, supaya kami memiliki kepekaan dan kemampuan untuk melihat mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang berdosa yang tidak layak menyampaikan firman Tuhan, memberikan kesempatan berbicaralah kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Bersyukur sekali, senang ketemu dengan Bapak Ibu ini pertama kali saya ada di Tengger. Sudah kemana-mana di Gereja Isa Al-Masih dan ini yang pertama kali di Tengger. Terima kasih untuk undangannya Pak Menahem dan seluruh majelis. Saya menyapa Bapak Ibu semua sekalian. Pak Sony yang hadir, Pak Sony adalah dosen Petra ya teman. Beliau rumahnya di sini di Manuan. Boleh jadi jemaat pulang-pulang? Boleh. Boleh. Sangat boleh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 16. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 16
ayat yang ke-29 sampai 33. Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Bisa dinyalakan. Gak bisa mati. Oh mati. Yohanes 16 ayat 29 sampai 33. Saya akan membaca dari 25. Saya membaca 25 sampai 28. Nanti Bapak Ibu akan membaca bersama-sama ayat 29. Ya, Yohanes 16 ayat 25 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan kepada Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bersama-sama 29. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bersama-sama, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana caranya kita membaca kitab atau Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes itu berbeda dengan 3 Injil yang lain, atau kita katakan Injil sinoptik: Matius, Markus, dan Lukas. Kalau Injil Yohanes, Bapak Ibu, dia sangat menceritakan bagaimana keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus, dan juga bagaimana caranya Yesus berkomunikasi dengan murid-muridnya yang sangat beda. Misalnya contoh ya, kalau kita baca Injil Yohanes, cerita ini di ayat 16 ini sebenarnya kalau kita mau tahu dari mana sih asalnya, kita kalau lihat, coba dilihat Alkitabnya, Bapak Ibu bisa buka di Yohanes pasal 13. Ya, coba kita buka, kita sekarang sering membuka Alkitab. Yohanes pasal 13, di situ diceritakan Yesus membasuh kaki murid-murid. Oke. Nah, di pasal 13 ayat 31 kita melihat, di pasal 13 ayat 31 itu LAI memberi judul apa, Bapak Ibu? Perintah baru. Apa maksudnya perintah baru? Apakah yang lama perintahnya lama? Padahal sama-sama dari Yesus. Apakah ini perintah baru maksudnya? Nah, Bapak Ibu coba intip lagi ke atas sedikit. Ayat 30 di sana dikatakan apa? Lalu pergi. Lalu pergi. Nah, ini mau menceritakan begini. Ini adalah perintah baru. Perintah baru itu ada perintah yang khusus diberikan hanya kepada murid-murid yang sejati. Tidak termasuk Yudas. Kenapa? Tidak penting untuk Yudas. Ini adalah perintah yang nanti akan dikerjakan oleh murid-murid setelah Yesus pergi. Apa itu? Mereka lah yang nantinya akan mendirikan gereja. Inilah perintah baru. Yesus sekarang mau mendidik para murid-murid. Kamu nanti akan mendirikan gereja. Maka saya katakan, di pasal 13 ayat 31 sampai nanti kalau kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 26, itu Yesus bercerita hanya kepada murid-murid yang sejati. Pada waktu dia mau mati, dia kumpulkan, lalu dia mengajak makan malam terakhir. Mereka memperingati Paskah. Itulah murid-murid yang sejati. Setelah Yudas disuruh pergi. Yudas
lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Dia ambil roti, dia pergi. Tapi dia sudah dibasuh oleh Yesus. Kenapa dia dibasuh kakinya oleh Yesus? Apakah orang yang dibasuh kakinya oleh Yesus pasti selamat? Jawabannya, Yesus basuh kakinya kok nggak selamat, gimana? Tidak, Bapak Ibu. Sama kayak orang Kristen mengatakan, kalau dia sudah dibaptis pasti selamat. Nggak ada ceritanya di dalam Alkitab orang dibaptis pasti selamat. Kalau begitu, adakah orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen? Ada orang Kristen yang in the cause di gereja. In the cause maksudnya apa? Dia nggak punya rumah di gereja, dia kos. Ada yang orang non Kristen sekarang lagi in the cause di masjid, di wihara, di jalanan sana. Suatu ketika dia akan Tuhan panggil masuk ke rumahnya. Yudas, pergilah, karena ini bukan tempat. Inilah cerita yang saya katakan, saya beri judul di sana adalah cerita ini mau dikatakan exclusive teaching of Christ, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebutkan pengajaran yang khusus dari Yesus kepada murid-murid yang sejati. Dari pasal 13 ayat 30 sampai nanti pasal 17 ayat 26. Di sanalah Yesus bercerita, kalau kita lihat perintah yang baru, dia uji satu lagi, tapi tidak diusir keluar. Coba kita lihat ayat 36. Atau saya sudah kabur ya. Yohanes 13 ayat 36. Bapak Ibu lihat di sini. Yesus memperingatkan Petrus, tapi dia tidak diusir. Coba kita lihat kalimatnya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi." Wah, ini bahasanya kok, jawabannya kok kiasan ini sepertinya. "Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Nah, Simon Petrus nih seolah-olah mau mengatakan, "Udah terus teranglah, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wah, ini dia ketua daripada rasul, malu dong. Artinya dia harus menjadi seorang pemimpin. "Aku akan berikan nyawaku kepadamu." Tidak seperti yang lain. Kalau di Injil yang lain dikatakan, pada waktu dia bertanya sama Yesus, "Kamu mau kemana pergi?" Yesus mengatakan, "Aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan menanggung penderitaan dari tua-tua, ahli-ahli Taurat. Aku akan mati, disalib dan dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga aku akan bangkit." Oh, Simon Petrus langsung menarik tangan Yesus dan mengatakan, "Hendaklah Allah menjauhkan itu daripadamu." Waduh, yang lain diem. Simon Petrus seolah-olah mengatakan, "Hei Yesus, diem. Aku lo tahu Bapa itu bisa menjauhkan ini daripadamu." Apa jawaban Yesus? Sama dengan jawaban ini. Mari kita lihat jawaban Yesus apa. Yohanes sangat teliti sekali, saudara. Kita lihat ayat 38. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku?" Tanda tanya. Itu seperti kayak pertanyaan sedikit menyentil ya. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus, kamu mau memberikan nyawamu padaku?" Yesus mau mengatakan apa? Sebelum ayam berkokok, Petrus, belum berkokok, kamu sudah berkokok 3 kali. Kamu lebih banyak berkokok daripada ayam. Kalau di Injil yang lain, di Matius kita baca, Yesus menghardik Petrus dan mengatakan apa? "Enyahlah kau iblis." Ini suatu teguran yang paling berat yang diterima oleh Petrus. Baru saja sebelumnya dia bernostalgia, Tuhan mengatakan, menurut kalian siapa aku?" Ada yang mengatakan, "Oh, kata orang kamu Elia, kata orang ini, kata orang ini." Petrus, menurut kamu? Simon, menurut kamu
siapa aku? Simon mengatakan, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus mengatakan, di atas pengakuanmu ini aku akan mendirikan gereja. Maka sekarang namamu menjadi Petrus, Petra, batu karang. Karena di atas pengakuanmu inilah aku akan mendirikan gereja. Tapi setelah itu Simon Petrus seolah-olah tidak tahu siapa itu Mesias, karena baginya Mesias tidak mungkin mati. Lalu Yesus menceritakan, aku akan datang ke Yerusalem menanggung penderitaan dari tua-tua dan aku akan disalibkan mati. Petrus mengatakan, hendaklah Tuhan menjauhkan, Allah menjauhkan itu daripadamu. Oh, Yesus mengatakan seolah-olah, Simon, masa Surabaya, aku tak ralat ya omonganku. Kamu bukan Petrus, kamu bukan Petra, tapi kamu iblis. Keras banget. Kenapa Bapak Ibu Yesus tega membilang Simon Petrus itu iblis? Kenapa? Karena setiap pekerjaan yang menghalangi rencana Allah itu adalah pekerjaan iblis. Amin Bapak Ibu. Jangan asal amin. Saya kasih satu contoh. Contoh yang paling gampang seperti ini. Ada seorang anak, ini kalau kita ilustrasi di sekolah minggu, mengajar anak-anak murid sekolah minggu begini, guru-guru sekolah minggu. Ada seorang anak remaja mengajar sekolah minggu. Usianya katakanlah SMA, dia remaja, SMA kelas 2 apa kelas 2 lah kita katakan ya. Lalu dia rajin sekali jadi guru sekolah minggu. Suatu ketika dia ingat tugasnya dia adalah dia menyiapkan bahan-bahan untuk alat peraga sekolah minggu, yaitu ada gambar yang akan dia gunting, lalu nanti gambar itu akan diwarnai oleh murid-murid yang kecil sekolah minggu. Perhatikan. Suatu sore hari Sabtu dia pergi ke fotokopi, ngeprint. Dia mungkin sebanyak anak sekolah minggunya 40 lembar, dia print 40 lembar. Dia bawa, dia pergi naik sepeda, pulang ke rumah dia siapkan, ada juga dia siapkan di mejanya selain gunting tadi kertas fotokopi sudah difotokopi, kemudian ada pensil warna. Lalu dia gunting pelan-pelan. Pada waktu dia gunting mamanya bilang, sini bantu mama lagi masak nih, mama kekurangan bahan, tolong pergi kamu ke warung. Maka dia pergi ke warung. Wah, dia anak-anak yang taat sekali ya. Pergi ke warung, dia bawa sepedanya lagi. Tetapi cukup lama, dedeknya lihat dari belakang pintu. Cece kok banyak banget kerjaannya, kasihan. Sudah kerjain sekolah minggu, mama suruh lagi ke warung. Maka dedeknya masih SD kelas 3. Lihat-lihat, gambarnya bagus. Ada gambar kelinci, ada gambar kura-kura, ada gambar wortel sebagainya. Kok ada gunting? Ini mungkin Cece lagi mau guntingin semua. Maka si dedeknya guntingin semua. Sangat senang sekali membantu Cece. Dedeknya gunting semua, sudah digunting, dilihatnya sudah rapi. Kok di sebelahnya ada pensil warna? Diwarnai sama dia. Kayaknya memang harus diwarna nih. Yang wortel warnanya orange, yang kelinci warnanya ini, yang kura-kura warnai semua, ya toh. Tiba-tiba Cece-nya datang. Dia bersembunyi lagi di balik pintu supaya apa? Ini surprise. Dede bantu Cece-nya. Lalu si Cece-nya pulang, dia bilang sama mama, ini belanjanya. Oke, makasih ya. Terus dia hampiri sekarang mejanya. Dia mau lanjutkan pekerjaannya. Apa yang terjadi? Dia kaget. Wah! Kalimat pertama yang dia katakan, setan mana yang mengerjakan pekerjaan ini? Kalau Bapak Ibu punya anak guru sekolah minggu seperti dia mengatakan setan mana mengerjakan pekerjaan ini? Bapak Ibu setuju nggak? Nggak setuju ya? Kamu jahat deh, setan itu adekmu, lagi bantu kamu. Jadi dia bilang gini, Cek, aku salah apa? Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu kaplok dedenya atau enggak? Kejam ya ditanya. Kira-kira Yesus
pada waktu Petrus mengatakan demikian, kalau kita bagian daripada murid-murid Yesus, Yesus bilang, setan kamu, minggir. Kita bilang apa sama Yesus? Jahat, guru. Inilah yang mau dibereskan oleh Tuhan Yesus. Apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu pekerjaan iblis? Si Dede ini lagi dipakai iblis. Percaya apa tidak? Percaya. Itulah yang dikatakan Alkitab. Petrus, kamu tuh lagi dipakai iblis. Yudas, kamu tuh mau dipakai iblis, silakan pergi. Nggak ada harapan sama dia. Tapi Petrus ditampi oleh Tuhan. Setiap hal seolah-olah kita mau membantu pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya melawan pekerjaan Tuhan. Meskipun itu sebenarnya sepertinya baik, kita juga sedang mengerjakan pekerjaan iblis. Apa yang iblis tawarkan, Bapak Ibu? Kita kembali membahas pasal 16 ini pelan-pelan, Bapak Ibu ya. Saya yakin kita mungkin sedikit tercengang-cengang dengan ayat, tapi saya minta kita coba pelan-pelan saja ya. Saya mau minta kita pelan-pelan. Coba Bapak Ibu, saya buka tadi dari ayat 25 di sini dikatakan, coba kita lihat 16 ayat 25, perhatikan lagi Alkitabnya. Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Dulu aku berbicara dengan kiasan, sekarang tiba saatnya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya apa? Kamu tetap, aku tidak meminta kamu bagian daripada, karena Bapa yang mengirimkan kepadaku, gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini doktrinnya harus benar. Siapa kita? Kita dipilih oleh Bapa, diberikan kepada Kristus. Ingat, ini doktrinnya harus benar. Kita adalah orang percaya dipilih Bapa, diberikan kepada Kristus, menjadi milik Kristus. Kita adalah kaum pilihan itu. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapa lah yang mengasihi kita, memberikan kita kepada Kristus, supaya Kristus mati bagi kita. Nah, itu jalannya. Apa yang perhatikannya? Karya daripada Allah Tritunggal kita. Jadi kalau orang mengatakan, Zakir Naik mengatakan, Yesus mengatakan dia Allah itu di mana sih? Karena Zakir Naik nggak pernah baca Alkitab. Exclusive teaching of Christ seluruhnya berbicara tentang siapa Yesus yang sesungguhnya ya. Kita lihat nanti. Jadi aku, ayat 28, aku datang dari Bapa. Ini sekarang terus terang ya, tidak ada kiasan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Oke? Jadi gini, Yesus mengatakan siapa aku yang sebenarnya? Gini, yang sebenarnya adalah aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku adalah Allah dan aku adalah manusia. Ini kristologinya. Harus benar. Jangan salah. Nanti kita disemprot Tuhan lagi. Kayak Simon Petrus. Jadi Kristus itu siapa? Dia adalah Allah 100% karena dia datang dari Bapa, dan dia adalah manusia 100% yang bersama-sama dengan murid. Oke? Dan sekarang adalah aku akan pergi meninggalkan kamu. Kemana? Aku akan pergi kepada Bapa. Ketika Yesus berhenti di situ, murid-muridnya mengatakan demikian. Nah, ini bayangkan ya, cepat sekali mereka menanggapinya. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Oke. Kalau Yesus sudah berkata-kata dengan terus terang, sekarang kami tahu. Nah, ini kata murid-murid, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu. Berarti Yesus itu Tuhan, mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin manusia mengetahui segala sesuatu. Oke, ini sekarang clear mereka. Oh, sekarang kami tahu bahwa engkau adalah Allah dan engkau mengetahui segala sesuatu. Jadi apa? Tidak perlu lagi orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya engkau datang dari Allah. Yesus bertanya ulang kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Loh, Yesus ikio foto. Kami sudah tahu, kamu sudah cerita dengan belak-belakan. Wes tolong, kami percaya. Yesus bertanya ulang lagi, percayakah kamu sekarang?
Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan diceraikan, bla bla bla. Yesus mengatakan begini. Kamu percaya sekarang karena kamu ada dekat aku. Kalau kamu tidak ada dekat aku dan aku akan dibunuh, percaya gak kamu? Nanti kamu habis itu dicerai-beraikan. Setelah dicerai-beraikan, kamu akan menderita satu persatu. Wah, Yesus belum mengatakan kamu satu persatu akan dibunuh, belum dikatakan demikian. Kamu akan dianiaya. Jadi Yesus mau mengatakan seolah-olah ini, apakah iman percayamu adalah iman yang kuat sebenarnya atau iman yang rapuh? Simon Petrus, apakah kepercayaanmu sebenarnya iman yang kuat atau iman yang rapuh? Bolehkah saya bertanya? Memang kita di Tengger ini baru berdiri gereja kita, tapi mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang Kristen lebih dari 5 tahun, bukan? Lebih dari 10 tahun? Ada? Ya, ada yang mengangguk-angguk. Lebih dari 15 tahun barangkali. Tapi bolehkah kalimat yang sama, pertanyaan yang sama, saya tanyakan kepada Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu? Oh, nanti marah sama Pak Menhan di WA. Pendeta kok kacau ya? Percaya, aku udah 15 tahun jadi Kristen, percaya. Jangan undang lagi tuh Pak Kis tuh, kacau tuh. Boleh Bapak Ibu, saya harus bertanya hari ini kepada kita sekarang, percayakah Bapak Ibu kepada Kristus? Kenapa demikian? Percaya itu bagi Yesus bukan sesuatu yang karena melihat. Karena Yesus ada, oh kamu pasti percaya karena aku ada di sini. Sepanjang mereka di dalam lindungnya Yesus, Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah diganggu. Siapa? Di alam Alkitab, Alkitab tidak pernah mencatat ada satu murid yang diculik pada waktu Yesus itu. Nggak pernah. Nggak ada Sanhedrin berani, Mahkamah Agama berani menangkap murid. Tidak ada ahli Taurat, tidak ada orang Farisi, tidak ada orang Saduki, bahkan tentara Romawi pun tidak ada yang pernah menangkap murid Yesus pada waktu Yesus hidup. Jadi Yesus mau mengatakan kamu percaya karena nggak ada yang berani mengganggu kamu, dan kamu tahu segala macam mujizat yang kulakukan. Kamu percaya, saya yakin percaya. Tapi sekarang saatnya saya mau katakan, setelah itu sudah datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri. Tidak ada berdua, sendiri. Dan kamu meninggalkan aku sendiri. Yesus mengatakan, Simon, kalau saya di sini, Simon, kamu sudah berkokok, Simon, sebelum ayam berkokok. Kamu bilang kamu mau percaya. 3,5 tahun mereka melihat Yesus, mujizat begitu banyak. Sekali lagi Bapak, iman tidak dibangun karena mujizat. Saya katakan teologi kemakmuran adalah teologi yang rapuh, yang sebenarnya bukan teologi Kristen. Jangan percaya kalau aku disembuhkan, kalau aku diselamatkan, kalau aku percaya. Itu namanya apa? Yesus itu kayak montir, kayak dukun. Kita pergi berobat, tolong sembuhkan. Kalau kamu sembuhkan aku percaya. Bukan gitu. Yesus mengatakan iman itu adalah saya ini dari surga, saya ini tahu segala sesuatu, saya ini adalah Tuhan dan kamu adalah budaknya. Itu adalah iman. Dan kalau kita budaknya Tuhan, maka apapun yang Tuhan lakukan, baik kita sendiri, baik kita dicerai-beraikan, tidak menjadi terganggu iman kita. Itu baru iman. Nah sekarang iman itu dikuatkan lagi oleh Kristus, karena iman kalian itu ada Yesus kepada mereka adalah iman yang rapuh karena percaya melihat, karena percaya merasakan. Bapak Ibu, sekarang zaman disrupsi namanya. Siapa di sini yang tidak cemas di zaman sekarang? Ada satu penulis atau seorang sosiolog namanya Yuval Harari. Yuval Harari mengatakan begini, di zaman disrupsi ini ada 3 hal yang membuat kita harus mengerti bahwa
Satu, manusia semakin lama akan semakin lemah. Yuvaldi ngawur, kemarin aja perang Israel sama Iran. Waduh, ada kembang api di atas itu, mengerikan sekali. Kok katanya semakin lama semakin lemah? Ya, Yuval mengatakan kita semakin bersandar kepada sesuatu yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat sekarang Bapak Ibu? Data, big data, mesin sekarang lebih kuat. Kenapa Iran sama Israel itu perang Bapak Ibu? Saya yakin gitu ya, misalnya kalau si Benjamin Netanyahu sama Khomeini itu beradu perang pedang-pedangan, tidak seperti sekarang ini. Karena apa? Beradu pedang-pedangan, dia cuma pencet Bapak Ibu, peluncur rudalnya, peluncur rudalnya, ya kan? Dia bersandar kepada data. Jadi yang perang itu apa? Perang itu perang tentang suatu senjata yang sifatnya semua by system, sistem yang berperang, data yang berperang. Seolah-olah manusia itu aku kuat, tapi dia nggak tahu akibatnya apa. Saya kadang-kadang berpikir gini, bagaimana kalau Iran itu kemarin meluncurkan semua rudalnya ke Indonesia, kita nggak punya sistem pertahanan Bapak Ibu, kita nggak punya sistem pertahanan udara, kita nggak punya misil udara seperti Iran, seperti Israel, yang kalau diluncurkan rudal ke atas langitnya mereka langsung dikejar itu, diserang gitu. Nah, kita nggak punya. Seperti kayak kita menerima kembang api, kalau orang datang meluncurkan kembang api, ya sudah, terimalah rudal itu datang. Jadi saya rasa dari Aceh sampai Papua kita bisa rata dengan tanah. Dan satu rudal balistik sijil yang punyanya Iran yang mengerikan itu Bapak Ibu bisa meratakan satu manukan ini. Kita nggak punya sistem pertahanan. Bapak Ibu pernah pergi ke Juanda, coba dicek, coba tanya sama orang-orang itu Bandara Juanda, kita kan angkatan laut yang punya, tanya sama mereka, ada nggak sistem pertahanan kita, misilnya di Juanda? Nggak punya. Kalau diserang itu Juanda habis kita. Terus kita pergi ke angkatan laut kita di Perak sana, tanya sama mereka, kami sudah pergi ya, udah pergi ke sana, udah naik, saya pernah naik ke patung Jaya Speva Jaya Mahe itu yang ada di Juanda, dia masih di angkatan laut sana, di Perak sana. Saya tanya tuh sama angkatan lautnya, Pak, kita punya nggak sistem pertahanan udara dari sini, misil anti rudalnya? Nggak punya Pak. So kalau ada orang nembak dari Madura sana, ya sudah terima aja. Mudah-mudahan itu kembang api. Kalau rudal ya sudah, Allahu alam. Dan Yuval Harari mengatakan kita semakin lemah, bersandar kepada mesin. Jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita bersandar kepada mesin, mesin akan menjadi tuannya kita. Kita lah jadi budaknya. Saya pernah sharing sedikit ya. Pada waktu saudara sepupu istri saya itu meninggal karena kanker paru-paru. Dia adalah penjaga gerbang tol di Mojokerto. Pada waktu dulu, sebelum sistem gerbang tol tanpa orang, tanpa manusia, ya. Jadi pada waktu itu saya datang ke rumah sakit membesuk dia, saya tanyakan, kamu berapa lama kerja? Saya di Jasa Marga, saya sekitar 15 tahun. Oh ya, ini berarti akibat daripada polusi udara, dia kena kanker paru-paru. Saya bilang sama dia, apakah BUMN ini atau Jasa Marga ini akan merubah sistem supaya kalian lebih sehat gitu ya, tidak terkontaminasi? Dia bilang, ya. Caranya? Saya bilang, saya waktu itu nggak ngerti Bapak Ibu. Ada pakai otomatis begitu. Dia bilang, kami semua akan diganti. Diganti di mana? Kami semua akan diberhentikan, di PHK. Jadi gerbang tol yang ada di Surabaya, Malang, Mojokerto, Gresik, dia bilang itu semua penjaga tol akan di lay off, di PHK. Terus ya gara-gara begini, satu orang Bapak Ibu kalau kena kayak dia tuh sakit, kalau nggak salah dia di kemo, dioperasi, dia 2 tahun nggak bekerja, tapi dibiayai terus. Perusahaan mau biaya nggak? Satu orang loh, pekerja di gerbang tol itu ada 300 orang seluruh Jawa Timur. 300 orang mau dibiayai seperti, kalau dia belum lagi pada waktu dia meninggal, akhirnya dia meninggal Bapak Ibu, anaknya disekolahkan sampai lulus kuliah. Apakah perusahaan mau rugi?
Setelah dia meninggal saya baru lihat, wah benar, Jasa Marga menggunakan sistem digital semua. Cetak, kita cuma QR code aja, cetak. Kemana mereka yang 300? Kita semakin lemah. Yuval mengatakan semakin lemah. Tapi Yuval ini melihat dari teori Darwin, teori evolusi yang mengatakan manusia yang paling kuat akan memangsa manusia yang lemah. Survival of the fittest, artinya siapa yang paling kuat akan memangsa yang lemah. Itu teori Darwin. Kita bukan pengaruh teori Darwin. Kita pengaruh teori Kristus. Siapa yang kuat? Kalau Kristus mengatakan apa? Menolong yang lemah. Siapa jadi pemimpin? Harus jadi pelayan. Yuval salah di sini. Tapi inilah yang ditawarkan dunia, dan inilah yang sedang dikerjakan dunia. Maka di sini Bapak Ibu bukan just sekedar teknologi. Saya mau mengatakan inilah yang ditawarkan iblis. Sekali lagi ya, presupposisi kita harus sama, bahwa apa yang dilakukan Yesus selalu berbeda dengan apa yang dilakukan iblis. Kalau tidak sama dengan apa yang dilakukan Yesus, berarti itu pekerjaan iblis. Kalau Yesus mengatakan siapa yang kuat itu menolong yang lemah, siapa yang jadi pemimpin itu jadi pelayan, iblis beda. Siapa yang kuat dia akan menang. Siapa yang jadi pemimpin akan memangsa yang lemah. Itu yang terjadi sekarang. Maka kita lihat dalam 12 hari perang, Iran sama Israel selalu mengumumkan kamilah pemenangnya, kamilah pemenangnya. Israel itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu. Jangan doakan Israel dia orang Kristen. No. Kalau Tuhan ada di dekat si Benjamin Netanyahu sudah dikapok. Nggak ada orang Kristen. Kamu ditembakkan rudal, kamu tembak rudal lebih besar lagi. Nggak ada. Apa? Yesus bilang apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jangan kamu kasih rudal. Nanti orang Israel akan ketemu dengan Yesus kedatangan yang kedua kali. Mungkin dia juga akan berudal Yesus ya. Kalau dulu disalibkan dia juga akan berudal Yesus yang sama. Ini orang Kristen, kita orang Kristen. Maka pertanyaan ini saya masih wajar ya menanyakan kepada kita. Percayakah? Percaya nggak kita kepada Kristus? Iman kita rapuh karena iman kita diselamatkan. Iman kita ada karena kita. Tapi tergantung kepada kondisi. Sementara iman sejati bukan tergantung kepada kondisi. Bukan tergantung kepada kondisi. Saya sama bapak-bapak bertiga ini mengajar di UK Petra, kami mengajar di UK Petra. Waktu saya mengajar etika profesi, seorang mahasiswa, saya mengatakan kepada mahasiswa bahwa apa itu bekerja? Kerja itu adalah calling, panggilan Tuhan. Kenapa Tuhan harus ikut di dalam pekerjaan? Karena memang kita diciptakan untuk bekerja. Tuhan tidak menciptakan robot. Sekali lagi, Tuhan tidak menciptakan robot untuk bekerja. Tapi iblis akan menciptakan ciptaan yang lain untuk bekerja. Kita akan habis. Yuval mengatakan manusia tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Pernah nggak? Sekarang saya mau kasih tahu ya, ada satu realita. Pada waktu COVID kemarin selama 2 tahun, kira-kira Bapak Ibu menganggap COVID itu banyak membunuh manusia atau justru menyuburkan manusia? Saya salah seorang yang paling terpapar, yang paling menderita keluarga kami, karena saya pada waktu COVID saya kehilangan mertua, kehilangan kakak ipar saya, kehilangan ponakan. Jadi kakak ipar saya nomor 1 meninggal bersama dengan anaknya, yang nomor 1 anaknya lagi hamil 8 bulan, meninggal bersama dengan kandungannya. Lalu di saat 2 minggu kemudian saya kehilangan kakak ipar daripada koko saya sendiri. Kehilangan lagi mertuanya dia. Jadi saya sendiri kehilangan 6 orang. Saya mau mengatakan begini, apakah COVID itu mengurangi jumlah penduduk atau menambah penduduk? Pernah nggak cek di dalam internet jumlah penduduk pada waktu terjadi COVID 2 tahun adalah jumlah penduduk
terbanyak sepanjang sejarah dunia. 600 juta orang lahir sepanjang COVID berlangsung. Ngapain sih manusia? Ya karena mereka physical distancing di rumah saja ya, mungkin ya. Kita tahu beranak pinak 600 juta orang tambah. Sekarang penduduk dunia berapa? 8 miliar orang. Harari mengatakan, Yuval Harari mengatakan, manusia tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah lemah. Tambah banyak tambah lemah, maka dia tambah membuat perkara, tambah sakit, tambah rusak. Karena apa? Dia tambah lemah, dia menyandarkan semua kepada data. Apakah menyandarkan semua kepada data kita semakin kuat? Tidak. Seolah-olah kita kuat tinggal pencet. Kenapa ada orang berani perang? Oh tiba-tiba perang, cuma 12 hari habis itu aman-aman, damai. Damai apa? Rusia dengan Ukraina masih perang, India dengan Pakistan, nanti siapa? Mereka gampangnya di depan mejanya ada tombol, tinggal pencet. Saya mau katakan begini, Benyamin Netanyahu sama si Khomeini itu berani nggak perang-perangan pakai pedang? Itu baru namanya gentleman. Jangan pencet-pencet, yang mati orang, ratusan orang yang mati. Kita tambah lemah karena kita bersandar kepada data, bersandar kepada mesin. Dulu kita nggak ngerti ya, kenapa Hollywood menciptakan film namanya The $6 Million Man. Yang orang yang sudah tua-tua pasti tahu filmnya. Manusia mesin gitu ya, manusia setengah besi ya, manusia besi. Sekarang terjadi. Satu orang bisa membunuh ratusan orang. Kita mau melihat, apakah Bapak Ibu senang dengan, oh katanya Amerika sekarang sudah ada taksi online, gak ada drivernya. Senang gak? Kemana Bapak ojol kita? Mereka akan kabur. Sekarang masalah disrupsi Bapak Ibu. Ada mahasiswa yang menangis ketika di awal kuliah dia bangga banget dengan jurusannya dia. Seolah-olah jurusan ini nanti ya akan di dunia kerja ini sangat dibutuhkan. Lalu dia kuliah nih. Kuliah semangat, IPK-nya mungkin ya katakanlah dia cum laude, lalu lulus. Begitu dia lulus melamar pekerjaan, pekerjaannya tidak ada Bapak. Karena jurusannya sudah tidak ada lagi. Waktu saya perjalanan tadi dari Arjuna ke Darmo, dia ada sama Pak Timotius. Dia bilang gini, ponakan saya Pak, lulusan dari Undip Semarang. Cerita dia arsitek daripada Undip. Lumayan ya Undip Semarang ada nih. Begitu lulus nggak terima di mana-mana. Terimanya di bank. Seorang arsitektur terima di bank. Pekerjaan semakin lama semakin dikit Bapak Ibu. Manusia semakin lama semakin banyak, dan manusia inilah yang membuat masalah. Itu kata Harari. Maka kita akan saling bunuh satu dengan yang lain. Terjadi seperti ini, saling bunuh satu dengan yang lain. Yesus mau mengatakan begini kepada murid-murid, semua di ayat 25, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, tetapi tiba saatnya aku berkata kepadamu dengan tanpa kiasan dan berterus terang. Apa terus terangnya? Terus terangnya adalah bahwa kamu akan tercerai-berai karena aku ditangkap, karena aku akan dibunuh, karena aku akan meninggalkan kamu. Tetapi ingat, aku tidak sendiri dan kamu juga tidak sendiri, karena Bapa menyertai aku. Bapa menyertai kamu. Yesus mengatakan kepada mereka, pengakuan iman kalian itu rapuh karena kamu tidak tahu Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat. Dia tahu segala sesuatu. Di depan itu tahu dia segala sesuatu. Kamu tidak mengerti itu. Yesus membukakan sebuah realita di dalam, dia mengutip satu ayat di dalam Zakaria 13 ayat 7 dan mengatakan, bunuhlah gembala sehingga domba tercerai-berai. Sekarang Yesus mau dibunuh. Apakah domba tercerai-berai? Tercerai-berai. Iman yang rapuh. Kenapa iman kita rapuh Bapak Ibu? Sekali lagi sebelum kita maju, karena iman kita, karena iman yang melihat. Sekali lagi ya, saya cerita tentang tadi saya belum
habiskan. Ada seorang mahasiswa, waktu saya ajar tentang etika profesi, dia udah tinggal di kelas dengan muka yang agak sedih. Dia bilang, setelah teman-temannya pergi, saya bilang, kamu kenapa tinggal di kelas? Saya mau bicara sama Pak Kis. Apa itu? Saya bilang. Dia bilang ini, Pak, bolehkah saya tahu pekerjaan orang tua saya seperti apa? Oh boleh dong, masa nggak boleh? Apalagi kamu sudah kuliah. Sampai hari ini kamu nggak tahu pekerjaan papamu seperti apa? Enggak. Kenapa? Karena dia nggak mau pernah beritahu. Wah, sedih juga saya bilang. Kamu pengen tahu ya? Pengen tahu dong. Apakah memang pekerjaan bapak saya itu benar? Karena kami sama-sama orang Kristen. Dia ke gereja kok. Saya ke gereja, mama ke gereja, adik saya ke gereja. Oke, saya bilang. Kalau begitu wajib kamu tahu. Tanya sama papa. Kalau papamu marah, bilang, dosen saya tanya, ini tugas. Nah gitu kan ya. Kalau tugas kan mungkin bapaknya, daripada saya nggak lulus yang gitu kan ya. Ditanya bapak ibu, nggak mau diberitahu. Lalu si anak ini dengan keponya ngikuti papanya pergi kerja. Jam 7:30 dia ikut papanya dari belakang naik sepeda motor. Papanya kemana dia ikut? Papanya mampir ke sebuah mall. Dia ikut jalan papanya ke atas. Mallnya cukup besar, saya nggak usah beritahu ya supaya bapak ibu nggak kepo nanti cari mallnya di mana gitu ya. Tanya Pak Menanya juga. Bapaknya membuka gerai di toko, ready mall, gerai toko. Pada waktu dia membuka, dia taburkan tanah, sedikit tanah. Ada satu botol kecil ditaburkan begitu bapak. Kaget anaknya, apa itu? Ini mall, ngapain pakai tanah-tanah gitu? Dia langsung datang kepada bapaknya bilang, Pak, itu apa? Kaget bapaknya, mukanya seperti kepiting rebus. Ngapain kamu ngikuti papa? Saya pengen tahu papa pergi kerja, saya nggak tahu papa kerja apa, pulang juga papa nggak beritahu. Papanya lemes, papanya nangis. Itu tanah kuburan. Kenapa orang Kristen percaya dengan tanah kuburan? Maka khotbah kita related pertanyaan ini sampai sekarang tetap akan kita tanyakan. Apakah kamu percaya? Oh, kalau saya bekerja, pekerjaan saya aman, saya percaya. Loh, kalau kamu kehilangan kerja, saya cari tanah kuburan, saya nggak percaya lagi. Nah, kalau begitu mah bukan iman itu. Kita akan menghadapi realita yang sangat-sangat berat. Maka banyak seminar-seminar bagaimana mengatasi kecemasan, anxiety di tengah-tengah zaman disrupsi ini. Bukan gitu caranya Bapak. Yesus sudah memberitahukan kita. Percaya bahwa dia dari surga datang menyerahkan nyawanya dan dia akan pergi lagi. Dia akan mengirim Roh Kudus. Percaya saja 100%. Mau kita seperti apa? Jangan buat fenomena itu di atas iman kita. No. Harus melampaui fenomena, apapun boleh terjadi. Yesus mengatakan, aku pun boleh mati, tapi kamu tidak boleh tidak percaya. Yesus mau menampakkan kepada murid-muridnya. Simon Petrus mau begini ya, kalau saya teriak dari salib itu, Simon Petrus, kau mau kemana? Sementara yang di sebelah Yesus itu seorang penjahat mengatakan, hei Yesus, kalau kau mendapatkan kerajaanmu, ingatlah aku. Lu Petrus, kau enggak seperti kriminal ini, Petrus. Yesus mengatakan kepada kriminal itu, hari ini kau dan aku bersama-sama di Firdaus. Loh, kok ada penjahat yang imannya lebih kuat daripada Petrus melihat Yesusnya lagi dipaku, sebentar lagi sama-sama mati dengan dia, dan dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa si Petrus lari? Kenapa yang lain-lain lari? Karena dia nggak tahu kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah itu menguasai seluruh realita dunia. Karena itulah omongan Yesus, nanti, sekarang, nanti. Artinya apa Yesus kok nanti sekarang? Karena aku tahu yang nanti itu terjadi. Yesus tahu nanti itu akan terjadi karena dia Maha tahu. Jadi kedaulatan Allah itu apa? Kedaulatan Allah itu adalah kita tahu bahwa dia berdaulat dan kita menyerahkan seluruh hidup kita
kepada kendali Allah. Kenapa jadi Kristen? Karena aku tahu Dia berdaulat. Yang berikutnya adalah kalau kita tahu Dia berdaulat, Bapa memberikan kita kepada Kristus. Kita punya Allah Tritunggal, bagus banget doktrinnya, Bapak. Jadi Bapa pilih kita, Bapa memberikan kepada Kristus, Kristus mati untuk kita, Roh Kudus menjaga hidup kita. Siapa yang bisa melawan kita? Siapa yang bisa mengambil kita? Jadi kita cuma nyanyi lebih dari pemenang. Apakah kita betul-betul menyemani kita lebih dari pemenang? Tritunggal menjaga kita. Itu yang namanya lebih dari pemenang. Kita bukan terpaku oleh keadaan kita, realita dunia, tapi kita beyond, lompat lebih daripada realita dunia, karena kita tahu bahwa Allah itu berdaulat. Jadi Yesus mau mengatakan gini, saya akan mau coba kamu berdiri, melihat ke depan. Di depan itu ada apa? Ada penderitaan, ada pengucilan, ada penganiayaan, tetapi tetap bertahan. Karena kau bukan sendiri, Bapa menyertai. Di dalam tulisan daripada Yohanes itu, kalau kita melihat Bapak Ibu, dia sangat hebat sekali di dalam menuliskan kontradiktif. Artinya Yohanes itu suka membuat sebuah perbandingan, ya. Sering sekali kalau kita baca kitab Yohanes, hitam putih, gelap terang, hidup mati, kebenaran itu kebenaran lawan kebohongan. Nah, yang paling penting Allah itu dilawan atau dikontrakan dengan dunia. Loh, kenapa Allah seolah-olah berkontra dengan dunia? Karena dunia itu menarik kita bukan kepada Allah. Kalau kamu cinta Kristus, kamu dibenci dunia, kata Yohanes. Oh, gak bisa dua-duanya, gak? Bisa gak dua-duanya? Ah, jangan dong, kita kan warga negara dua, warga negara surga dan warga negara dunia. Betul. Tapi ketika kamu menjadi warga negara dunia, kamu akan dibenci dunia. Kalau Bapak Ibu saya tanya, kalau kita sepanjang hidup Kristen kita hidup nyaman, gak pernah dikucilkan, gak pernah menderita, gak pernah dipersekusi orang, nyaman-nyaman saja, saya tanya hari ini kepada Bapak Ibu, apakah kamu percaya? Karena saya ragu. Kalau orang Kristen tidak pernah teraniaya, kalau orang Kristen tidak pernah dikucilkan, saya mau katakan, Injil Yohanes ini adalah kebohongan. Loh, ini tulisan yang Yesus katakan. Apakah kita berani mengatakan Yesus bohong? Jadi sekali lagi, kalau ada nyanyian mengatakan kau anak raja, aku anak raja, emang kenapa kau anak raja? Gak boleh disenggol. Yesus mengatakan aku anak raja. Dari mana? Aku dari Bapa. Diutus ke dunia, ngapain? Mati. Terus, sekarang aku utus, kata Yesus. Terus, kamu juga akan mati. Kamu akan teraniaya, terpecah. So, ya itu realitanya. Tapi masalahnya adalah Yohanes mau kontraskan begini. Kalau kamu menderita, kalau kamu dianiaya, kamu mendapatkan damai sejahtera. Nah, ini apa lagi? Ini ada kesulitan kita sebenarnya kalau baca Injil Yohanes, kita nggak mengerti, kita nggak. Saya akan menjelaskan begini. Kontras yang pertama, ya, ada 3 kontras dari ayat. Misalnya kita ambil aja contohnya, ya. Kita ambil ayat 33. Bapak Ibu coba kita lihat, kita baca di situ. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Berhenti di situ. Kemudian diteruskan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita perhatikan ini, kita bedah satu-satunya. Ada 3 kontras di sana. Yang pertama adalah Yohanes menunjukkan ada kontras antara dua alam. Satu, di dalam aku, di dalam Kristus, bukan di dalam dunia.
Kalau di dalam dunia, yang kedua adalah kamu dianiaya. Kalau di dalam Kristus, kamu mendapatkan damai sejahtera. Yohanes, kayaknya kamu salah tulis deh. Bukankah karena di dalam Kristus murid-murid dianiaya? Tapi kenapa katanya dalam Kristus dapat damai sejahtera, dalam dunia dapat penganiayaan? Bukan terbalik lah. Bukan. Karena damai sejahteranya beda dengan damai sejahtera dunia. Kalau Bapak Ibu pernah di sekolah minggu pernah dengar lagunya ini, damai yang padaku bukan dari dunia, tahu? Pun tak dapat diambilnya. Damai sejahteraku bukan dari dunia. Oh, kalau damai sejahtera bukan dari dunia, dari mana? Dari surga. Bagaimana sih damai sejahtera surga? Sudah perhatikan damai sejahtera surga. Ketika Stefanus dilempar batu sampai mati, dia melihat cahaya wajahnya Yesus. Dia tersenyum karena Yesus tersenyum kepadanya. Pada waktu batu itu datang ke kepalanya, dia menikmati damai sejahtera. Apakah kita ini kayak orang teroris yang peluk bom gitu? Enggak. Kita beda. Kita memberikan nyawa kita buat orang lain, bukan mematikan orang lain. Salah ya, berbeda ya. Stefanus dilempar batu, dia tidak balas batu, Bapak. Ya, kalau Netanyahu dibalasnya pakai rudal atau orang-orang melempar. Tapi Stefanus menunggu batu itu datang dan dia lihat wajah Yesus tersenyum. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa sih? Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu dia menyuruh kita melakukan segala sesuatu. Nah, di akhir hidup kita, dia panggil kita. Kalau kita adalah anak-anak yang taat, dia mengatakan, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam perjamuan denganku. Itulah damai sejahtera. Tapi kalau hamba yang tidak setia, yang selalu lari dan tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan, dia tidak mengatakan marilah, tapi dia usir. Dia usir seperti Yudas Iskariot. Dia usir, jangan masuk. Bapak Ibu, tema kita berat tahun ini. Be firm in the faith, teguh dalam iman. 1 tahun kita renungkan. Saya masih ingat khotbah tentang ini ya. Pada waktu di dalam, saya katakan bagaimana kita teguh di dalam iman. Harus diuji iman. Nggak mungkin kita bisa melakukan. Coba tanya sama pendeta kita, Pak Menan dan para majelis, bagaimana menentukan, apakah menentukan tema ini mereka pergi naik ke gunung bertapa dan segala macam. Tidak, mereka baca Alkitab. Oh, jadi orang Kristen ternyata harus diuji imannya. Berat ya. Masih mau nggak percaya? Pertanyaannya. Kita sekarang di Tenggar nih, Bapak Ibu. Lagi mau mulai gereja kita. Kita sekarang berjalan, terus berjalan. Biar Tuhan berkati kita. Biar daerah-daerah ini percaya kepada Kristus. Kontras di dalam dunia pasti bukan di dalam Kristus. Kalau kita menderita karena dunia, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita dapatkan damai sejahtera di dunia, pasti akhirnya kita menderita. Nah, sekarang penghiburannya bagi kita, Bapak Ibu. Penghiburannya bagi kita. Tema kita hari ini adalah kuatkanlah hati. Kenapa kuat hati kita? Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Bukan Israel yang mengalahkan dunia, tapi Kristus yang mengalahkan dunia. Bukan Iran yang mengalahkan dunia, atau bukan Amerika yang mengalahkan, tapi Kristus yang mengalahkan. Kristus Raja dunia dan Raja surga. Karena dengan itulah kita kuat imannya. Kita bisa masuk kemana saja. Saudara kalau baca Mazmur 23 di awal-awal nyaman. Gimana? Mazmur 23 apa yang dikatakan? Tuhan membaringkan aku di padang yang rumputnya hijau. Oh, enak. Kayak lapangan golf gitu, enak.
Seperti air sungai mengalir, kita bisa minum, tidak ada dahaga di sana. Tapi setelah kalimat itu, Bapak Ibu dengarkan ya, Daud mengatakan, Engkau membawa aku ke dalam lembah kekelaman. Jangan tidur-tidur di rumput hijau terus, bawa masuk ke lembah kekelaman. Tapi Daud mengatakan satu hal aja yang Tuhan tolong. Tuhan tidak bilang, lompat, aku membawa kamu lompat pakai helikopter dari lembah kekelaman. Tidak, aku membawa engkau pakai tongkatku dan gadaku. Cukup bagi. Jadi kita menikmati kekelaman itu seperti apa? Pada waktu Daud bernyanyi ini ya, dia membuat suatu puisi. Dia membaca setelah ayat pasal 23 Bapak Ibu. Pasal 22 itu Bapak Ibu bisa baca ya sebelumnya. Kita ini manusia seperti ulat. Artinya kita gampang sekali mati, gampang sekali punah, gampang sekali menderita. Tapi Daud mengatakan kita ini betul-betul diangkatnya, dibaringkannya kepada rumput yang hijau. Dia peluk kita, tapi suatu ketika dia juga bawa kita masuk ke dalam lembah bayangan maut. Tapi ketika damai sejahtera itu ada bersama dengan kita, yaitu apa? Penyertaan daripada Yesus itu. Itulah yang membuat kita kuat. Itulah membuat hati kita kuat. Hati itu sekali lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan hati. Di dalam bahasa Inggris mengatakan heart. Ya, heart itu apa? Bahasa Indonesia apa? Jantung gitu ya. Heart, jantung. Hati apa jantung sih? Sebenarnya yang paling benar pikiran kita, otak kita. Kuatkanlah pikiran. Kamu tidak akan stres. Karena pikiran yang kuat, kamu tidak akan stres. Kamu tidak akan takut. Karena kamu tahu di dalam pikiranmu, kamu pasti tahu bahwa Kristus itu sudah mati dan Dia terus menemani kamu. Roh Kudus ada. Itulah yang membuat iman kita kuat. Kita secara pemikiran kita tahu itu, dan jelas Dia telah mengalahkan dunia. Jelas aku telah. Yesus pada waktu itu belum mati, tapi Dia mengatakan aku telah, karena Dia tahu Dia akan mengalahkan dunia. Kemenangan itu adalah suatu fakta yang sudah tuntas dilakukan oleh Yesus. Maka kita kuatkan hati. Ya, tahun ini kita teguh di dalam iman. Apapun yang boleh terjadi, iman kita di atas daripada fenomena. Boleh kita kehilangan pekerjaan, boleh sakit penyakit, boleh apapun. Karena anak Tuhan tidak ada yang istilahnya apa? Apa itu? Tidak tersentuh dengan hal-hal itu ya. Kita juga mendapatkan bagian daripada itu. Siapa kita mau mengatakan kita steril dengan hal-hal itu? Yesus sendiri anak Allah mendapatkan bagian. Semua rasul-rasul mendapatkan bagian dari penderitaan. Tapi ketika mereka selesai melakukannya, Tuhan mengatakan, marilah hambaku yang setia, masuklah ke dalam perjamuan. Itulah ya, damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih mengingatkan kami. Terima kasih. Ya. Kami mungkin sudah Kristen lama, tapi kami lupa kami sebenarnya memiliki iman yang rapuh. Benar ya Tuhan. Kasihan. Dan pertanyaan Tuhan hari ini sangat relevan untuk kami jawab. Apakah engkau percaya? Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Biar kami tidak memiliki iman yang rapuh, kami harus memiliki pengertian yang benar tentang Kristus yang kami ikuti. Kristus adalah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Kristus adalah Tuhan satu-satunya pengharapan kami. Biarlah fokus hidup kami kepada Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman. Kami tahu Tuhan dunia ini tidak mudah, tidak baik. Ya Tuhan. Tapi kami tahu penyertaan Roh Kudus. Amin. Membawa kami semakin kuat. Oh, haleluya.
Kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Benar, ya. Seperti firman-Mu mengatakan, kuatkanlah hati. Amin. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat yang ada di Tengger. Tuhan berkati satu persatu mereka. Berkati. Tuhan berikan kekuatan pertumbuhan iman, Amin. supaya semua yang melayani Tuhan, mereka semakin bertumbuh mengenal Tuhan lebih dekat, lebih mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga pelayanan mereka terus diberkati. Berkatilah buah-buah daripada pelayanan mereka. Tuhan, kembangkanlah gereja ini. Ya, Tuhan tahu orang-orang yang ada di sekitar gereja ini adalah orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau. ya. Pakailah Tuhan hamba-Mu. Pakailah semua jemaat Tuhan, karena Kau tidak memakai batu. Haleluya. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Yesus. Dengarkan doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya. Kristus telah mengalahkan dunia. Kristus adalah Raja dunia dan Raja surga. Biarlah kita senantiasa mendengar firman Tuhan dengan telinga seorang murid. Jadi kita senantiasa taat dan selalu belajar tentang firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Amin. Amin. Atas nama majelis dan jemaat GIA Surabaya, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Evangelis ya Pak, kepada Bapak Evangelis Kissinger Situmel. Ya, kiranya pelayanan dalam ibadah malam ini Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Amin. Imanku